Gitu. Anda sudah dengar kan tadi? Sudah. Secara politis, itu tidak ada lawannya dari seluruh daerah. Karena semua komponen pimpinan daerah sampai gubernur sudah memberikan pernyataan. Tidak ada lawannya. Dan pertemuan ini hasil lobby saya 6 yang lalu. Karena kegagalan masuk 19. Persumbawa tidak ada. Makanya mereka mengaku waktu itu kan, bertemu kan. Ini pidato saya kan tadi moratorium kita harus berangkat itu keprihatinan daripada presiden terhadap otonomi daerah, bahwa otonomi daerah dengan penambahan 523 ini ya sesudah reformasi tahun 94 pemekaran wilayah yang dimaksudkan untuk mendekatkan fungsi pelayanan karena dulu sentralisasi jadi desentralisasi. Ternyata evaluasi pada tingkat pemerintah itu tidak banyak diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, keprihatinan itu dilemparkan ke Lemhanas. Ya. Solo kaji. Saya termasuk salah satu melakukan pengkajian itu. Gitu. Sehingga waktu itu dirumuskan. Dengan moratorium itu jeda sementara. Apa yang ini harus wartawan tahu ya. Karena tidak banyak yang tahu. Jeda itu ada tiga dimensi. Yaitu dari dimensi midterm review, dari dimensi grand design dan penajaman. Midterm review itu ending. Ini sudah 14 tahun reformasi, ya pemekaran, kok nggak sampai-sampai. Oleh karena itu diminta Menteri Dalam Negeri untuk melakukan analisis, analisa kajian dari 3 dimensi tadi, dimensi administrasi, teknis dan kewilayahan. Tapi mungkin dari teknisnya. Kenapa begitu? Karena dulu itu gampang aja kan. Asal yang punya duit daerah, oke aja. Oleh karena itu, ya dimensi penajaman diberikan gigi seluruhnya kepada DPE dan DPD dan pemerintah. Ya, kepada DPD, ya tidak sama dengan DPD yang lalu. DPD dalam rangka pemekaran wilayah diberi gigi taring. Ya, itu artinya tanpa melalui pertimbangan DPD itu tidak bisa diproses ke Komisi 2. Di sini kesalahan strategi kita terus saja. Walaupun 12 tahun, ya bukan lamanya, tapi adalah seninya. Karena pekerjaan pembentukan perusahaan ini adalah kerjaan politik. Ya, betul. Kalau bicara politik, di situ strategi, itu ada taktik, di situ ada ini gitu. Walaupun politik itu, ya, itu kan secara akademis kan ada etikanya, politiknya, komunikasi politiknya ini. Dan memang tadi sudah diakui pendekatan dari komunikasi politiknya, memang ada persoalan-persoalan gitu. Kendala internal. Karena juga ada kepentingan, ya kan? Itu kan pidato saya pertama. Ya. Tapi itu hanya segelintir orang. Kita memang siap, bukan karena kepentingan, tapi karena potensi Pulau Sumbawa itu yang memang sudah pantas dilihat dari 3 dimensi tadi, yaitu dari segi administrasi, teknis dan kewilayahan. Dari segi teknis sumber daya alamnya begitu tinggi Pak, di atas maupun di bawah gitu. Jadi walaupun ini ada upaya-upaya untuk menebengkan kepentingan pragmatis, tapi itu tertutup oleh ya begitu aspirasi begitu kuat gitu. Jadi ini memang anda wartawan ini coba menjadi komedian ini. Karena terus saja pemekaran wilayah ini dari berbagai kepentingan. Mungkin banyak ya. Banyak aspeknya. Saya selaku ketua KP3 Jakarta, ya, kan ada Mataram, ya, mencoba untuk melapis agar tidak masuk ini. Gitu. Walaupun itu memang menjadi pekerjaan yang luar biasa. Tapi dengan hadirnya di sini, ya, kita di sini bersama KP3 Mataram dan secara politis DPD memberikan dukungan.
itu dimaknai secara politik bahwa upaya-upaya strategis kita sudah cukup, walaupun sudah terlambat gitu loh ya. Nah, diharapkan nanti ke depan, nanti ada pidato saya ya, yang saya tidak yang saya tadi tidak sampaikan, karena hanya saya lisan pun aja gitu. Nah, jadi ini yang barangkali kalau dari segi masalah dana tadi, untuk 2 tahun ke depan, ya, komitmen politik daripada para bupati, DPR, gubernur, itu masing-masing memberikan kontribusi antara dua itu, dari segi penyelenggara negara dan sedikit pilkada pertama. Dari segi ini semua, kalau saya hitung-hitung, provinsi kalau jadi sekitar 71 miliar sebagai modal awal. Tapi ini kan tidak itu aja kan, tapi akan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kan, ya kan, nah, itu yang masuk kan, sehingga ini bukan bodong Pak. Jadi ini ada dukungan politisnya, kemudian ada dukungan keuangannya, ya kan. Sudah tentu APBD-nya kalau ditanya itu kan terlalu teknis ya. Dari gambaran itu, karena begini ya, APBD dilihat dari otonomi daerah. Otonomi daerah kan kementerian lokal. Kementerian lokal itu ditentukan oleh PAD-nya. Seberapa jauh dia mampu membiayai dirinya karena dia misalkan diri. Hampir seluruh Indonesia tidak ada yang bisa membiayai diri sendiri tanpa dukungan dari pusat. Cuma persentasenya berbeda. Nah, kalau daerah-daerah yang besar, ya, daerah-daerah Aceh, apakah Banten, PAD-nya mungkin bisa mencapai 30-40%. Tapi selain itu, Jawa mungkin lebih halus sedikit. Kemudian untuk NTB, NTT, Indonesia Timur itu, ya paling tinggi 10% PAD-nya. Nah, kalau begitu 90% dari mana? Di situ dana perimbangan. Oleh karena itu, saya setuju langkah moratorium untuk melakukan evaluasi. Nah, itu. Soal grand design. Grand design ini begini. Sebenarnya kebutuhan masyarakat itu, kebutuhan Indonesia itu berapa kabupaten kota provinsi? Apa cukup 500 dengan 33 provinsi ini? Ya. Karena ada negara-negara lain yang jumlah kabupaten kotanya, provinsinya jauh lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Indonesia itu berapa? Itulah yang didesain sekarang oleh pemerintah yang DPR. Ketiganya adalah tadi penajaman fungsi kepada 3 ini yang itu diberi givitaring gitu. Sehingga tidak benar kalau DPR mengatakan bahwa ini aku yang menentukan gitu loh. Ya kan? Tanpa melalui daripada DPD. Makanya, mohon maaf, ini kita salah strategi. Saya sudah ngomong sama ketuanya. Karena ada yang mengendalikan kepentingan. Kalau saya bukan nanti salah gitu. Ya kan? Jadi gajah besar, tapi itulah yang saya cut gitu loh. Saya sebagai ketua sejak tahun 2000, di mana Pak Faruk ini itu anggota saya Pak. Makanya diakui kan saya Pak, malah Pak Faruk yang enggak ada. Karena saya ketuanya, saya mendesainnya. Karena itu. Tidak begini. Tidak. Semua orang menginginkan setelah ini. Kecuali saya, tulis. Saya selalu ketua KP3S, saya perintis, saya deklaratornya, ya kan? Sejak tahun 2000, saya tidak akan menempati bupati atau gubernur, tulis. Oh iya. Sekarang terus sengaja menjelang panen raya, nanti tulis ya. Benar panen raya nih, semua mengaku sebagai pejuang. Ya. Makanya tadi Anda bertahan segala, kami baru tahu Pak Salih Umar ini katanya. Kami belum pernah mendengar ketua KP3S. Padahal KP3S itu terus saja saya rintis dari nol Pak, dari halutan gitu. Nanti tanya, saya ingin memancing siapa yang bicara. Sekarang ini sudah panen raya ini semua mengakui.
bahkan memotong gitu loh. Memang betul Pak, yang selama ini yang saya tahu Ketua KP3S Mataram itu Bu Mariam, Jakarta itu Pak Saleh. Pak Sanusi. Pak Sanusi. Makanya tadi saya SMS beliau, dia jawab karena kebetulan dia lagi sibuk dan juga katanya dia membentuk KP3S itu dengan inovasinya sendiri dan tujuannya sama. Iyalah. Begini ya. Enggak.